pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Berarti sehat semuanya ya? Gimana? Ini jam ketiga keempat selalu ibu tanyakan, masih semangat nggak belajarnya? Tumben hari ini ya semangat belajarnya. Biasanya kalau ditanya semangat tidak bu. Ya. Tapi ya semoga ini benar-benar nyata, ini benar-benar dari hati kalian, niat kalian mau belajar dengan semangat. Oke, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ibu akan absensi dulu ya. Siap ya? Nanti tolong ketika ibu absen kalian katakan hadir. Jadi biar ibu nggak lihat-lihat sana sini ya. Ini kelas 11? Oke, suka ketukar sama 11-3 ibu teh. 11-2. Agnia mana? Alia? Anissa? Ashila? Atika? Azahra, Bunga, Canaya, Diara, Ermi, Fitri, oke, Hayatun Nufus, Ismi, Jessica, Jovanka, Julianisa sakit ya? Kanaya, Karina, Kaila, Keimera, oke, Laili, Laura, Lois, izin, Dava, dispen apa? Sandy, Rizky, Nadia, Naswa, oke, Nisa, Rosalia, Sabrina, Sandrina, mana Sandrina teh? Serin, Siti Dinda, Sukma, Teci, Datul, Wilna, Zahran, Zulaika. Oke, sudah kabin semuanya ya? Oke, kita doakan buat teman-teman kita ini yang tidak hadir, yang hari ini sakit, semoga segera cepat sembuh. Oke, ini udah siap ya kita belajar ya? Coba, sebelum ke inti materinya, ibu akan bertanya dulu kepada kalian, materi minggu lalu yang sudah kalian dapatkan itu apa? Seni rupa. Seni rupa apa? Dua dimensi dan 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang coba ibu kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu sudah kita lalui gitu ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang dari minggu kemarin. Hari ini kita presentasi ya, bakal presentasi. Tapi sebelum presentasi, ibu akan menanyakan dulu nih, akan memberi pertanyaan kepada kalian. Coba sejauh mana pemahaman kalian mengenai seni rupa yang sudah kalian pelajari minggu-minggu lalu, ya. Terus ibu juga sudah memberikan sumber di grup, ada kan ya? Si Juli udah kan? Dibuka nggak YouTube-nya? Enggak. Itu padahal sumber ini loh, sumber sumber bahan ajar gitu ya. Itu ibu sendiri yang buat, kalian nggak apresiasi ya. Nah, oke, sekarang ibu akan memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada kalian untuk materi yang akan kita bahas ya pada hari ini. Tapi ibu akan memberikan materinya ini melalui games. Udah tahu kan yang games hijau apa? Hitam? Udah tahu? Yang project kemarin? Hitam hijau belum tahu? Oke, sekarang berpasangan, masing-masing ini berpasangan ya, berpasangan sama sok neng pindah, berpasangan dengan teman sebangkunya, berhadapan, ayo cepat berhadapan. Oke, nah sebelum ke games ini, perhatikan, ketika ibu bilang selamat pagi, kalian jawab apa? Pagi, tapi dengan penuh semangat. Coba ibu cek dulu suaranya. Selamat pagi. Pagi. Oke, ketika ibu bilang selamat malam, kalian oke? Ya. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, sekarang konsentrasi. Berhadapan dengan teman
sebangkunya. Ini ada games, namanya games hitam putih. Ya, tangan kalian seperti mau berjabat tangan, seperti mau salaman. Ya, seperti mau salaman. Ayo teman, coba nggak usah ditatap matanya ya. Nah, coba Wilna sini dulu, Ibu kasih contoh. Gini ya, hitam putih. Ketika ibu bilang, misalkan yang gini, sebelah kanan, ibu sebelah sini ya. Kalian hitam. Sebelah kiri putih. Ingat, kanan hitam, pokoknya yang ini hitam, yang sebelah sini putih. Siap. Nah, ketika ibu, kamu apa berarti? Hitam ya. Nah, ketika ibu misalkan bilang hitam, ibu harus ngenain hitam tangan Wilna. Paham? Ketika misalkan ibu bilang putih, Wilna harus ngenain tangan ibu. Paham? Paham. Nanti yang kena atau misalkan udah begini berarti kalah. Siap ya? Atau misalkan yang kena gini berarti dia kalah. Paham? Oke, stop. Coba dulu. Iya, kalau ibu bilang hitam berarti hitam yang menghindar. Kalau ya, begitupun sebaliknya. Jangan sampai kena, oke? Kalau kena kalah. Ya. Oke. Jujur ya. Kalau kena berarti kalah. Awas yang cowok jangan keras-keras ya. Bisa sakitan. Oke, siap. Siap ya. Halo, ayo. Selamat pagi. Pagi. Selamat malam. Konsentrasi. Ya, siap. Hijau. Sorry. Hitam hijau. Sorry. Hitam hijau. Sorry, hitam. Sorry, ketahuan David. Ayo lagi. Selamat malam. Konsentrasi. Hitam. Ada yang kalah? Siapa yang kalah? Ada yang kalah ya? Kalah ya? Jujur ya. Ayo. Selamat malam. Hijau. Ada yang kena, siapa? Oke, Agnia. Coba ibu tanya Agnia. Halo, Agnia. Ya. Ibu. Iya kan konsentrasi makanya. Agnia, coba. Menurut Agnia, di lingkungan kita ini terdapat karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi tidak? Apa? Lingkungan kita apa? Kira-kira 2 dimensi, 3 dimensi? Bangunan. Selain bangunan apa? Bangunan karya apa, Agnia? Lukisan mana? Oh iya, ada. Kenapa tidak dipajang itu ya, tidak dimanfaatkan dengan baik itu? Nggak ada pakunya. Apalagi? Kira-kira karya seni rupa yang ada di sini, di kelas ini? Lukisan karya apa? 2, 3? 2. Apalagi Agnia? Foto. Oke, foto. Oke, frame asli bukan. Oke ya. Jadi sebenarnya karya 2 dimensi atau 3 dimensi itu banyak sekali di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya lagi. Hijau dan hitam. Siap ya? Konsentrasi semuanya. Konsentrasi. Hitam. Ada yang kena siapa? Ada yang kena Anissa. Ibu Anissa. Oke. Ya, konsentrasi Anissa. Anissa, apa perbedaan karya 2 dimensi dan 3 dimensi? Kalau 2 dimensi cuma bisa dilihat satu sisi doang. Oke, good. Kalau 3 dimensi itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Oke, jadi bisa dilihat dari mana-mana ya? Betul. Ya, itu jadi nanti kita pemahaman lebih lengkapnya lagi, lebih luas lagi nanti kita akan bahas di presentasi pemahaman kalian. Siap ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan ini jelas sekali 2 dimensi dan 3 dimensi itu jelas sangat berbeda. Betul kata Anissa bahwa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah, 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah. Nah, itu cukup ya 2 pertanyaan pemantik saja. Bagaimana rasanya bermain games ini? Happy? Senang? Mau lagi nggak? Enggak. Mau, tapi jangan
ngasih pertanyaan tuh hukumannya ya, gitu ya. Oke, ya. Nah, cukup ya untuk pertanyaan pemantik ini. Jadi Ibu akan melanjutkan pembelajaran pada hari ini untuk memberikan pemahaman materi mengenai apa? Seni rupa 2 dan 3 dimensi. Tapi tidak Ibu secara langsung yang memberikan materi kepada kalian, tapi kalian yang memberikan materi untuk teman-teman kalian. Jadi dari kalian untuk teman-teman kalian. Nanti Ibu paling hanya mengambil garis merah, terus nanti kita simpulkan bersama-sama. Siap ya? Kemarin sudah siap, kemarin juga ternyata hasil akhirnya produknya itu berbeda-beda, benar ya? Ada yang bikin apa kemarin? Mind map. Sudah jadi? Oke, apa lagi? Videonya sudah jadi? Oke, video apa lagi? PPT. Jadi masing-masing kelompok berbeda-beda ya? Oke. Nah, sekarang kemarin kan sudah disesuaikan soalnya ya, sudah diurutkan. Sekarang yang ke bagian kelompok pertama yang maju siapa? Sudah siap? Sudah? Nah, tapi sebelum presentasi Ibu meminta kalian duduk secara berkelompok. Hitungan 10 detik sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 1 2 3 4 5 6 Bunga, ambil kursinya nggak kayak gitu. Ayo. Kan kasihan kalau kayak gitu nanti duduk. Ayo ambil kursinya. Ambil sayang, ayo. Coba, ayo duduk per kelompok itu gimana? Berarti harus berhadapan-hadapan, harus melingkar ya. Kelompok 1 mana tadi? Mana kelompok 1 teh? Oke. Ya, kelompok 1 siap-siap di depan. Kelompok 1 apa produknya? Mind map? Oke. Berarti tanpa PPT ya? Lain. Moderator aja ya. Siapa aja nih? Dengeran? Atau mau dibagi-bagi sih pas ngejelasinnya dikasihin gitu Pak atau enggak? Enggak aku mau pulpen nih. Ayo, cepat waktunya ini. Nanti seperti biasa pembukaan dulu, perkenalan, terus langsung memberikan pemahaman kalian kepada teman-teman kalian. Nah, oke, perhatikan semuanya. Selamat malam. Oke, ketika teman kalian menyampaikan presentasi di depan, tolong kalian simak, ya, tolong kalian perhatikan. Nanti tugas kalian harus memberikan umpan balik. Umpan baliknya boleh kritik dan saran dan boleh juga pertanyaan. Oke, paham? Nanti Ibu akan berikan sticky note ini. Nanti kalian tempelkan. Bu, harus semuanya tidak lah kalau ya, jadi masing-masing kelompok perwakilan 2. Ya? Dulu kan. Halo. Ya. Masing-masing kelompok itu memberikan umpan balik 2. Oke, jadi kalau mau mengkritik silakan kritik apa yang mesti dikritik. Terus kalau mau memberikan pertanyaan, monggo berikan pertanyaan. Setelah itu perwakilannya untuk menempelkan umpan balik di kelompok 1. Ini kelompok 1 kan ya? Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ini waktu presentasinya 5 menit ya. Nanti itu Ibu timer, nanti ketika bunyi berarti waktu kalian sudah habis ya. Paham? Oke, bisa dimulai? Oke, selamat pagi. Pagi. Gak ada suaranya, selamat pagi. Pagi. Selamat malam. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelum itu kami memperkenalkan diri. Nama saya Teci dan rekan saya. Nama saya Bunga Fadila. Nama saya Sherin Aulia. Nama saya Fitri Sofiatul. Nama saya Laura Firaja. Nama saya Layuli Nihaya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengertian dan jenis-jenis seni rupa. Untuk penjelasan materinya akan disampaikan oleh Sofi. Pengertian seni rupa sebagai salah satu cabang yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia.
Seni rupa juga merupakan salah satu kesenian yang berbentuk visual. Seni rupa merupakan cabang seni yang mengekspresikan pengalaman manusia lewat objek dua dimensional dan tiga dimensional. Pengertian ini bersumber dari Soedarso 1990. Sok yang keras. Seni rupa adalah karya seni hasil manusia yang bisa dilihat dan diraba, yang memiliki keindahan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Seni rupa jika dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Pada seni rupa murni lebih menitik beratkan pada ekspresi jiwa dan keindahan, misalnya lukisan. Sedangkan pada seni rupa terapan ini memiliki tujuan dan fungsi tertentu, misalnya seni kriya. Sumber materi ini bersumber dari HTTPS Wikipedia. Setelah mengetahui jenis-jenis seni rupa dari sumber yang telah kami baca ini, kami dapat menyimpulkan sesuai dengan pemahaman kami, yaitu seni rupa dibagi menjadi dua jenis, yaitu dari segi fungsi dan dari segi bentuk. Ditinjau dari segi fungsinya ada dua, yaitu seni rupa murni yang fungsinya hanya dapat dilihat keindahannya saja, dan ada juga dari segi fungsi yang satu lagi, yaitu seni rupa terapan yang ini tuh dilihat dari fungsinya juga, namun ada kegunaannya juga. Ditinjau dari bentuknya, seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa dua dimensi yang memiliki panjang dan lebar. Contohnya seperti foto, poster, lukisan, kaligrafi, dan lain-lain. Ada juga seni rupa tiga dimensi yang tidak hanya memiliki panjang dan lebar, juga memiliki ruang. Contohnya seperti meja, vas bunga, guci, patung, dan lain sebagainya. Untuk sesi umpan balik berupa saran, kritik ataupun pertanyaan dipersilakan. Silakan, ayo tempelkan sekarang. Oke, ayo 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayo coba kumpulkan. Masing-masing kelompok 2 aja ya. Ayo cepat. Ayo Seng, kumpulin. Tulis dari kelompok berapanya atas ya. Ayo. Nanti kelompok selanjutnya ketika presentasi suaranya harus lebih besar lagi ya. Jadi biar teman-temannya ini. Iya, kelompok berapa? Ayo Seng, sini tempelin kelompok 1. Oke. Ayo yang lainnya mana? Boleh pertanyaan, boleh. Boleh kritik saran, boleh. Ayo. Salah server. Salah server. Oke. Sudah semua ya? Oke, naik. Oh ya. Jadi nanti ketika temannya presentasi, kalian boleh langsung ini ya, boleh langsung nulis, nyimak sembari nulis juga. Kira-kira apa yang nggak dipahami, kira-kira apa yang perlu dikritik dan sarannya, masukannya. Oke, sudah. Nah, Neng coba pilih 2 saja yang mau kalian tanggapi dari umpan balik ini. Ayo, sok. Yang keras, Neng, suara yang keras ya. Sok, pilih 2 aja. Atau boleh kesepakatan bareng-bareng, kesepakatan kelompoknya kira-kira memilih yang mana? Pertanyaan boleh. Nah, ini sudah 5 menit. Sok, nggak apa-apa. Boleh. Nanti 2 saja, nanti selebihnya nanti akan dibawa sama kelompok 1 nanti. Boleh diambil. Sok, ayo. Boleh. Ayo cepat, Seng. Oke, kelompok dulu. Ayo, udah? Atau mau saran itu ya nggak apa-apa, boleh dibacain, nggak mesti, boleh. Sok, boleh nggak mesti pertanyaan juga boleh. Ayo. Ambil aja nggak apa.
Ya, semuanya. Coba. Selamat malam. Ya. Di sini ada pertanyaannya itu apa fungsi lukisan 2 dimensi dari kelompok 2? Lukisan 2 dimensi ini kan contohnya itu seperti lukisan. Jadi untuk fungsinya itu ya seperti seni rupa murni gitu. Iya. Dilihat keindahannya saja gitu. Hanya untuk kepuasan pribadi penglihat yang melihatnya aja gitu. Oke, Terus, itu dari kelompok berapa pertanyaannya? kelompok Oke. Terus? Dan di sini ada saran, jangan terlalu banyak terpaku materi, harus ada interaksi dengan audiens. Oke. Udah? Iya. Terima kasih ya untuk saran dan pertanyaannya. Oke, ini mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya karena kendala waktu ya. Nanti ini buat umpan balik ini buat referensi kalian. Kira-kira apa masukannya tolong di ini ya di apa namanya dipahami lagi sama kalian. Nanti pertanyaannya boleh japri ya. Nanti hubungi ke kelompok 1 atau bisa kita bahas minggu depan. Oke? Siap ya? Oke, boleh ditutup sayang. Sekian dari kami presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bawa dulu nanti Ibu nilai ya. Atau bisa ditempel nggak? Bisa ditempel? Mau ditempel dulu di mana di dinding sana sok, dinding pojok sana. Ditempel ke kelompok. Itu tuh solusi buat Ibu udah siapin. Oke, nah coba Ibu tanya dulu sekilas ya. Ini kelompok 1 tadi ngebahas apa? Pengertian seni rupa. Terus mau ngebahas apa lagi? Jenis-jenis karya seni rupa. Tadi terdengar nggak pengertian seni rupa itu apa? Dengar apa? Coba. Ayo, ada yang berani? Tadi apa yang disampaikan oleh kelompok 1 pengertian seni rupa? Coba angkat tangan, poin. Ayo. Seperti biasa. Pakai bahasa sendiri ya, lebih bagus pakai bahasa sendiri dong, sayang. Ayo, Anissa apa? Jadi seni rupa itu merupakan seni untuk Ekspresikan. melalui gambar, lukisan ataupun karya 3 dimensi. Oke, tepuk tangan buat Anissa. Ya, betul sekali. Ini adalah karya seni rupa itu adalah salah satu karya cabang seni itu yang bisa mengekspresikan diri, mengungkapkan kreasi kita gitu ya melalui cabang seni seni rupa. Nah, seni rupa ini tentunya bisa dilihat, bisa dinikmati keindahannya dan juga bisa dirasakan, bisa diraba ataupun bisa dimanfaatkan. Paham ya? Tadi kelompok 1 menyebutkan jenis-jenis seni rupa itu dibagi menjadi berapa? Apa aja? 2 dimensi dan 3 dimensi. Murni dan terapan. Ya, murni tadi apa? Dibagi menjadi berapa? Apa? Murni dan terapan. Salah. Seni rupa itu dibagi menjadi 2 tapi bukan murni dan terapan. Apa? Berdasarkan bentuk dan fungsi. Kalau bentuk itu berapa? 2 dan 3 dimensi. Kalau fungsi murni dan terapan. Ketika kalian bilang, Bu, seni rupa itu dibagi menjadi 2, terapan dan murni, itu kurang tepat. Tapi yang betul itu berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuk. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Oke, Anissa. Di bawah ya hitungnya ya. Itu sticky note yang ada di kalian itu buat paranti kalian ya. Jadi ketika ada temannya yang presentasi jadi langsung nulis. Sengaja Ibu kasih banyak itu. Ini apa? Ininya medianya? Produknya? Oh, video. Boleh geser Neng di sini. Bentar ya. Sok, boleh pembukaan dulu, sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Keimeira. Saya Nisa Febriani. Saya Anissa Fadila Aprilia. Saya Ismika Andini. Saya Hayatun Nufus. Saya Nadia Salsabila. Kami dari kelompok 2.
Nah, ini kan video. Video itu mereka membuatnya udah menjelaskan langsung di videonya ya. Videonya masih nge-loading ternyata. Atau bisa dikirimin ke WA Ibu, sayang? Ada di YouTube-nya, Ibu. Ada di YouTube-nya. Oh, bagus. Atau sok apa YouTube-nya? Apa, sayang? Nah, yang kelompok yang video juga boleh ya. Langsung di ini, langsung oh. Nggak punya nomor Ibu. Bener-bener. Apa nama YouTube-nya? Ismi Ika Andini. Yang mana, kan? Oh, ada tuh yang ini. Ini? Oke. Emang itu Ya, perhatikan ya. Nanti langsung tulis umpan baliknya ya. Kenapa? Karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang dapat dilihat dari berbagai jenis sudut pandang. Kalau karya jenis 2 dimensi itu hanya dapat dilihat dari satu jenis sudut pandang yang hanya memiliki ukuran panjang yang lebar saja. Contohnya lukisan, gambar, dan lain-lain. Ada juga unsur-unsurnya. Unsur-unsur seni 2 dimensi yaitu ada garis, bidang, warna, gelap terang, dan tekstur. Berarti ini belum termasuk ke unsur-unsurnya dong? Belum. Nah, seperti kata Kak Imera tadi, contoh karya lukisan 2 dimensi itu yang seperti ini. Terus ada juga karya yang dari kanvas buatan aku, yaitu lukisan dari Van Gogh. Keren ya. Oh gitu. Nah, ada pun contoh lainnya yaitu tie-dye seperti ini dia. Nah, ini dia contoh karya 3 dimensi. Ini ada patung celengan yang memiliki fungsi sebagai taruh duit. Ini Lego yang bisa dijadikan koleksi. Nah, itu dia. Apa aja sih prinsip seni rupa itu? Wah, yang pertama ada sabun yang belum lagi guys, prinsip sabun berarti komponen atau prinsip yang ada adalah suatu karya sendiri berbaru dan sendiri satu yang utuh. Prinsip keseimbangan berhubungan dengan bobot yakni kuantitas dari komponen-komponen yang terletak dalam suatu karya seni atau bobot visualnya. Keseimbangan berkaitan erat dengan simetri gambar, penempatannya objek ringan dan berat atau gelap dan terang dalam suatu karya. Capek. Lalu yang ketiga itu adalah prinsip irama atau ritme. Irama ini merujuk pada kemunculan komponen-komponen tertentu dalam karya seni. Pengulangan ini terjadi secara teratur maupun berpola. Apa lagi ya? Yang keempat ada prinsip keselarasan atau harmoni. Prinsip yang menjadikan komponen-komponen dalam karya seni mengandung kesesuaian, kesamaan maupun tidak bertentangan. Meskipun komponen tersebut berbeda satu sama lain. Terus yang kelima itu prinsip penekanan. Jadi prinsip ini tuh merujuk pada unsur-unsur dalam karya seni yang ingin dibuat mendominasi. Caranya itu dengan mengelompokkan unsur-unsur yang sama di tempat yang berdekatan. Dominasi ini dilakukan dengan tujuan menjadikan unsur-unsur tertentu sebagai prioritas utama, sementara itu unsur yang tidak dominan berfungsi sebagai pelengkap penempatan dominasi juga tidak harus berada di tengah-tengah karya seni. Selanjutnya ada prinsip kesebandingan atau proportion, merupakan perbandingan bagian-bagian dari unsur yang digambar, termasuk besar kecil, panjang pendek, jauh dekat, dan semacamnya.
Oh, yang terakhir, ada prinsip komposisi atau composition, yaitu unsur dalam karya seni disusun menjadi terasi dan teratur. Oke, tepuk tangan. Ini keren sekali ya, maksudnya bikin videonya. Oke, buat teman-teman yang lainnya bisa langsung menulis umpan baliknya. Jadi ini mau menjelaskan lewat video ya, karena dia tidak pintar untuk berbicara secara langsung sepertinya. Betul. Nah, ya. Bentar, belum semua. Ini sudah mulai membahas mengenai pengertian 2 dan 3 dimensi ya tadi ya. Oke, sok ambil 2, Neng. Iya, ambil 2. Boleh pertanyaan tuh. Ada pertanyaan, ada tanggapan. Ada saran, kritik saran. Oke, ayo. Yuk, siap, bahas. Geri sama telat. Ayo, kelompok 2. Sudah? Oke, selamat pagi. Selamat malam. Jadi di sini saya akan membacakan kritiknya terlebih dahulu. Yang keras, Sayang. Kritik dari kelompok 1. Jangan terlalu terpaku pada tulisan yang ada di HP saat sedang menjelaskan materi. Nah, Baik, terima kasih. Itu bagus ya kritik sarannya ya. Lanjut, ada pertanyaan dari kelompok 5. Komponen yang terletak dalam suatu karya seni itu apa aja? Kalau misalnya di seni Yang rupa, keras, misalnya keras. ya. Kalau misalnya di 2 dimensi, Keras suara ininya, bukan ininya keras. Keras suara Anisanya yang keras. oke, jadi kalau di 2 dimensi itu ada gelap terangnya suatu karya, terus ada semu, terus ada jauh dekatnya suatu Objek. karya atau objek. Kalau yang 3 dimensi ini lebih ke teksturnya kayak gimana, terus bentuknya, terus juga fungsinya. Misalnya kalau misalnya yang 3 dimensi itu patung misalnya buat hiasan aja. Terus juga kalau 3 dimensi misalnya kayak meja dipakai buat nulis gitu. Fungsinya ya, ada fungsinya. Ada lagi, ini dari kelompok siapa pertanyaannya? Dari kelompok 5. Kelompok 5 mana? Bagaimana? Sudah puas atau belum? Atau mau ditanggapi lagi? Sudah cukup puas apa coba? Sudah cukup? Tadi apa pertanyaannya? Kelompok 5? Komponen yang terletak dalam suatu karya seni itu apa aja? Ini Oke, komponen yang terletak ini sebenarnya nanti akan dibahas di kelompok selanjutnya ya. Jadi kelompok 2 ini hanya membahas pengertian dari 2 dan 3 dimensi ya tadi ya, dan prinsip-prinsip dalam berkarya seni rupa. Jadi kalau kalian dalam berkarya seni rupa itu tidak bisa ngasal, benar nggak? Jadi harus disesuaikan dengan prinsipnya. Tadi kayak contohnya ada keselarasan ya. Jadi kalau kalian menggambar pantai, otomatis warna pantai apa? Biru kan? Jadi harus diselaraskan. Jadi harus diseimbangkan juga untuk pewarnaannya ya. Jadi kalau misalkan biru, kalau ada sunsetnya atau sunrise-nya berarti apa? Nah, berarti kan biru sama oranye kan diselaraskan. Nah, itu harus ada prinsip-prinsipnya. Jadi nggak bisa ngasal pantai tiba-tiba warnanya pink atau sama hijau. Nah, ya itu kan tidak nyambung. Ya, jadi kalian dalam berkarya seni rupa itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip untuk berkarya seni rupa. Tadi juga ada pengertian 2 dan 3 dimensi, tentunya dari bentuknya saja ada 2 dimensi. Berarti dia memiliki 2 ukuran. Ya, ukuran apa tadi? Panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi tadi berarti 3, berarti dia punya berapa ukuran? 3, panjang, lebar, dan tinggi. Rumus apa panjang, lebar, tinggi? Volume. Ya, jadi kalau 3 dimensi itu dia bervolume atau memiliki ruang. Jelas berbeda ya, paham ya? Jadi kalau 2 dimensi mah panjang dan lebar hanya bisa dilihat dari satu arah, 3 dimensi dia punya ruang atau bervolume. Paham? Paham semuanya? Oke, nah ini juga kritiknya bagus ya, bahwa di videonya kalau menyampaikan materi alangkah lebih baiknya itu kalian tidak
textbook banget, jadi jangan lihat handphone gitu. Terhadap konsepnya udah bagus gitu ya, jadi menarik perhatian teman-temannya. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Boleh ditutup saya. Sekian dari SD materi yang dapat dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak. Kelompok 3 ya langsung ya. Ini Ibu benar durasikan 5 menit ya, jadi 5 menit harus beres. Jadi nanti ketika bunyi belnya, berarti kalian harus beres ya. Karena nanti kasihan untuk kelompok yang lainnya. Yang kelompok video lagi mana? Udah di-upload di YouTube, sayang? Oke, good. Kelompok 3 teh yang mana? Yang ini? Oh, main map ya, sorry. sorry. So, ini main map lagi ternyata. Bentar, 5 menit ya, Ibu timer sekarang. Oke, yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Guru serta teman-teman saya yang berbahagia. Pada hari ini saya Ulama Barjati Nawajar Putri sebagai moderator yang akan membantu presentasi kelompok saya. Sebelum itu, izinkan anggota saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sandrina Saldamiakis. Saya Kalina Nuruzikri. Saya Kanaya Azera. Saya Udatul Farasyabani. Saya Kanaya Febrina Yudhasta. Saya Kailana Denihan. Di sini kelompok saya membawa materi yaitu teknik dan juga media seni rupa. Di sebelah kanan saya ada seni rupa 2 dimensi dan juga di sebelah kiri saya ada seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang keras ya. Yang pertama ada teknik seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada teknik linear, yaitu menggambar objek yang menjadikan garis sebagai yang paling menentukan. Ada garis lekung dan garis lurus. Selanjutnya ada teknik blok, yaitu menggambar objek dengan menggunakan satu warna saja sehingga hanya terlihat globalnya atau siluetnya saja. Yang ketiga ada teknik arsir, menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang agar terlihat gelap terangnya si gambar itu sehingga tampak seperti 3 dimensi. Kemudian melanjutkan untuk teknik 2 dimensi, yang keempat itu ada teknik puzzle, yakni teknik yang menentukan gelap dan terang suatu gambar yang dibantu oleh garis yang digarisi oleh pensil dan bisa dilap juga menggunakan kertas ataupun kain dan juga bisa oleh tangan. Lalu yang kelima ada teknik point release, yakni menggambar atau melukis menggunakan media pensil, cat ataupun pena yang dengan cara itu dititik-titik sampai menghasilkan sebuah lukisan atau gambar. Lalu yang terakhir ada teknik akuarel, yakni menggambar atau melukis menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis agar tampak hasil transparan dan tembus. Di sini ada media untuk seni rupa 2 dimensi ya. Ada pensil, tas, cat air atau cat minyak, ada krayon dan ada kanvas. Terus mungkin ada yang lain-lain juga. Tapi di sini saya hanya memilih 5 contoh saja. Oke. Lalu selanjutnya ada teknik 3 dimensi. Yang pertama ada teknik aplikasi, digunakan dalam seni menjahit. Caranya dengan menempelkan potongan-potongan kain yang telah digunting. Lalu yang kedua ada teknik mozaik, yaitu menggambar menggunakan bentuk geometris tertentu. Selanjutnya ada teknik mark, yaitu menggabungkan potongan-potongan bahan tertentu agar menjadi suatu karya seni. Caranya disebut merakit dan hasilnya disebut alat. Selanjutnya ada teknik bahan, yaitu membuang atau menyisihkan bahan yang tidak digunakan. Alat yang digunakan adalah martir, pahat, dan kikir. Selanjutnya yang terakhir ada teknik cat, yaitu menuang zat cair terbentuk pada sebuah cetakan khusus. Bahan zatnya yaitu cair dari karet, semen, dan logam. Media 3 dimensi yaitu ada batu, tanah liat, bambu, logam, keramik, semen, dan kayu.
habis baterai. Sok lanjut aja. Jadi selanjutnya ada umpan balik atau kritik dari masing-masing kelompok dipersilakan. Ayo, langsung maju ke depan, umpan baliknya. Tempelkan. Boleh sembari dibaca ya, biar cepet ya. Sembari dibaca terus dipilih, langsung dibahas. Ya, aku ada. Pilih. Yo. Oke. Ambil sok 2. Ayo sayang, sudah? Ya, ini udah dapat 2 pilihan ya yang akan dibahas di forum presentasi ini. Ayo, sok Wila, siapa? Yang keras, Seng? Ini ada apa sih? Saran. Ya. Saran dari kelompok 6. Mind map-nya sudah bagus tapi ukuran tulisannya terlalu kecil sehingga audiens tidak dapat membaca. Terima kasih, nanti bakal lebih video. Apa Cina nggak kedengaran Ibu? Jadi mind map-nya itu udah bagus, cuman ukurannya itu terlalu kecil, jadi sulit dibaca ya. Oke. Terus ada dari kelompok 4 juga, media apa saja yang digunakan dalam karya seni rupa 3 dimensi. Media apa saja ya dalam berkarya seni rupa 3 dimensi? Pertanyaan dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. 4 mana 4? Oke. Ayo, bisa lebih keras sayang, suaranya tadi mungkin kecil suaranya. Jadi media rupa dari seni 3 dimensi yaitu kayu, keramik, semen, logam, batu, bambu, tanah liat. Oke. Sudah puas? Puas itu. Padahal tadi udah dibahas ya. Oke. Nah ini terima kasih untuk kritik dan sarannya. Memang betul ya kalau dari sini memang tidak terlihat sekali, tapi nanti kalian bisa langsung membaca, nanti ditempel di sini. Nanti setelah pembelajaran Ibu bisa baca-baca ya, dan nanti buat referensi lagi, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Oke. Terus yang kedua tadi kelompok 4 bertanya bahwa apa sih media dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. 2 dan 3 dimensi itu tentu medianya berbeda ya. Kalau 2 dimensi itu seperti kertas, pensil, terus cat air, krayon, pensil warna dan sebagainya. Dan seni rupa 3 dimensi karena 3 dimensi itu kan lebih berbentuk ya, dia lebih nyata gitu. Jadi otomatis alat medianya pun berbeda. Jadi medianya lebih berat ya kalau 3 dimensi itu apa tadi seperti tanah liat, apalagi semen, keramik, kayu, batu itu bisa jadi karya 3 dimensi. Paham kelompok 4? Paham ya, ini kelompok 3 ini membahas teknik dan media dalam berkarya seni rupa. Nanti selanjutnya kalian bisa baca-baca ya. Awas ya, jadi jam Ibu baca, jadi jangan langsung dirusak lagi. Oke? Boleh ditutup, sayang? Sebelum penutupan ada pantun dari saya. Oke, bilang cakep ya. Hari panas sawah membelah. Cakep. Hutan rimba di Malaysia. Cakep. Maaf kalau ada yang salah, namanya juga manusia. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, ditutup ya. Dah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perwakilan bisa langsung ini ditempel di sini sampingnya. Ayo kelompok selanjutnya. Kelompok 4. YouTube-nya apa? Oh, di ada kan YouTube dia? Iya, di YouTube, sayang. Nih bisa dipegang 4 orang. Oh, udah gak hadir ya? Iya. 3 gitu. Sini, sayang. Apa YouTube-nya? Oh, di WA Ibu? Enggak. Oh, ada ya. Oke, pertanyaan ulang. Kami dari kelompok 4. Terus sebelum masuk ke materi, perkenalkan izin memperkenalkan diri, nama saya Ini bukan dulu, sayang. Nanti aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.
untuk video dari kelompok kami mengenai karya seni rupa yang memiliki fungsi terapan. Akan dijelaskan di video berikut. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Ermi Maesari. Ada teman saya, Rosalia, ada Rizky dan Atika. Untuk Alia, Nashwa, dan Dava berhalangan hadir. Berarti langsung simak ya. Berarti jelasin di video kan ya? Iya. Kalau seni terapan punya fungsi sosial yang bisa dinikmati dan bermanfaat bagi banyak orang, juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Berikut karya seni yang memiliki fungsi terapan dengan teknik mengambil. 1. Ada anyaman dinding rumah. Yang kedua ada pita, dan dua anyaman tersebut dibuat dari bahan daun mawar, dan yang ketiga adalah fondasi, dan yang keempat adalah pita yang dibuat dari bahan rotan, dan yang kelima adalah dua yang dibuat dari anyaman. Beberapa teknik pengayan. Yang pertama ada teknik anyaman tunggal, yaitu teknik menyiapkan bahan anyaman satu persatu secara menyiram. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat rangkaian salinan, semangka, dan lain sebagainya. Kedua ada teknik anyaman dua sumbu. Teknik mengayan yang dilakukan dengan cara menyiram setiap dua atau dua sumbu. Dari teknik ini akan menghasilkan pola anyaman terlihat seolah menyiram. Teknik ini yang digunakan tidak hanya lurus, melainkan bisa juga miring. Yang ketiga, teknik mengayan tiga sumbu. Teknik ini mempunyai tiga arah yang sebelumnya telah ditentukan. Pola ini akan menghasilkan dua jenis pola, yaitu pola renggang dan rapat. Pola renggang yaitu pola dengan jarak lubang yang berjauhan, sedangkan pola rapat jarak lubang lebih. Keempat, teknik mengayan empat sumbu. Teknik dengan cara menyusun bahan perkara berbeda yang menghasilkan pola anyaman dengan lubang yang lebih banyak dengan bentuk pola hexagonal dan oktagonal. Kelima ada teknik mengayan teratai. Teknik mengayan teratai adalah teknik yang tidak sulit. Cara membuat bahan anyaman menjadi kotak kemudian dibuat menjadi berbagai tujuan. Yang keenam ada teknik mengayan lilit. Teknik ini disebut dengan teknik mengayan lilit karena cara membuatnya dengan menggunakan bahan lilitan dan diterapkan sangat bervariasi sesuai dengan pola yang akan digunakan. Yang ketujuh ada teknik mengayan ketang. Anyaman ketang disebut dengan teknik mengayan lilit dan dua-dua. Cara melakukan teknik ini yaitu menggunakan bahan dari kiri ke kanan secara berbeda. Yang kedelapan ada teknik mengayan cengkih. Anyaman ini juga indah dari anyaman terapan. Cara membuat anyaman ini harus menguasai teknik dasar mengayan lainnya, karena teknik ini merupakan perpaduan dari berbagai teknik dasar lainnya sesuai dengan kebutuhan. Oke.
Ya, umpan baliknya. Ayo. Umpan baliknya. Ini menarik ya. Jadi kita bisa lihat langsung cara teknik menganyam itu, sementara kita hanya tahu banyak macam-macamnya, tapi ada video ini jadi tahu gitu caranya. Ayo pilih sambil dibaca ya, pilih kritik dan pertanyaan. Kritik, saran dan pertanyaan. Zahran itu nanti rambutnya dicukur sayang ya. Zahran, rambutnya dicukur nanti. Cukur Oke, sudah? Yang keras sayang ya. Sok, mau bacain apa dulu? Kritik saran dulu? Oke, yang keras sayang. Rizky yang keras. Oke, di sini saya akan membacakan saran dari kelompok 3. Lucu videonya, kreatif. Penyampaian sudah bagus, tetapi bisa dikembangkan lagi. Tambahin lagu atau musik. Tambahin lagi. Terima kasih. Oke, dari kelompok berapa itu? 3. Kelompok 3 mana? Oke. Terus ini pertanyaan ya? Pertanyaan dari kelompok 3, bilik rumah dan tikar dibuat dengan anyaman apa? Oke, bilik rumah dan tikar itu dibuat mungkin menggunakan teknik anyaman apa? Mungkin atau dibuat dari bahan apa? Mungkin. Oke. Sok bisa dijawab? Untuk membuat bilik rumah dan tikar, dibuatnya berbahan anyaman daun mangkuang atau daun pandan. Untuk tekniknya bisa teratai, bisa teknik menganyam teratai, juga menggunakan teknik menganyam tunggal. Oke. Mana dari pertanyaan dari kelompok? 3. Pertanyaannya di kelompok 3 juga. Oke, gimana kelompok 3 sudah puas? Sudah. Ya, jadi bagaimana cara membuat dinding bilik dan tikar? Sebenarnya kalau buat teknik yang menanyakan teknik apa Bu, atau teknik apa sih yang kira-kira dalam pembuatan dinding dan tikar itu bisa semuanya juga. Ya, tadi kan lihat ya gambarnya, bisa. Itu kan gimana tergantung selera juga. Kadang-kadang kita pengen ngebuatnya motif seperti apa. Karena dari macam-macam teknik yang pertama sampai yang akhir tadi dijelaskan di sini, itu mempunyai pola yang berbeda, mempunyai motif yang berbeda. Jadi kalau ditanya teknik bisa semuanya itu ya. Jadi tergantung kemampuannya gitu ya. Dan terus yang kedua medianya itu tadi bisa dari bambu, bisa dari apa lagi? Bisa dari rotan, bisa? Tikar bisa dari rotan? Oke, terus benar. Oke, dari bambu bisa, terus dari yang daun pandan apa tadi bahasa lainnya? Mangkuang. Ya, dari mangkuang juga bisa. Oke, puas ya? Oke, ini kelompok 4 membahas tentang teknik dan teknik dalam ini ya, karya 2 dimensi, yaitu salah satunya adalah teknik menganyam. Oke, terima kasih, bisa ditutup sayang. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung yuk kelompok 5 yuk, waktunya yuk. Kelompok 5. Kelompok 5 mah apa? PPT ya? Di sini aja. Di sini aja biar Kelompok 5 teh apa? PPT? Iya, Bu. Sok pembukaan dulu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Nurrohmah selaku Guru Seni Budaya, Bapak Supervisor dan teman-teman yang saya banggakan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Dinda Fitriani selaku moderator pada perwakilan kelompok 5, dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Asila Sidikia, Zahra Yunira Salsabila, Sabrina Humaira, Ivanka Aurelia. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai proses dalam berkarya seni 2 dan 3 dimensi. Baik, akan kita mulai saja dari materi pertama, yaitu Asila. Oke, di sini ada proses dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Pertama, mencari ide atau gagasan berkarya. Kedua, menentukan ide atau gagasan berkarya. Ketiga, menuangkan ide atau gagasan berkarya ke dalam satu sketsa. Keempat, memindahkan sketsa ke atas kanvas. Dan kelima adalah mempresentasikan karya seni. Oke. Siap. Selanjutnya ada contoh karya seni rupa 2 dimensi. Contohnya ada poster, kaligrafi, gambaran, lukisan, dan batik.
Selanjutnya, proses berkarya dalam 3 dimensi. Yang pertama, mencari dan mengembangkan ide atau gagasan. Yang kedua, membuat rancangan berupa sketsa untuk menentukan bentuk dan ukuran. Dan yang ketiga, memilih medium, bahan, alat, dan teknik yang akan digunakan. Di sini kita punya beberapa contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama ada boneka, yang kedua ada action figure, yang ketiga ada lemari, yang keempat ada bangunan rumah, dan ada vas bunga. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi umpan balik. Bagi yang ingin memberikan umpan balik silakan ke depan. Oke, ayo. Berikan umpan baliknya. Sok boleh sembari dibaca ya, yang kelompok ini biar cepat. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Nah, cuma satu. Oke, ini mah sederhana ya pembahasan itu mengenai tadi apa proses berkarya seni rupa 2 dan 3 dimensi. Nah, ini nanti akan kalian aplikasikan nanti ketika setelah materi ini selesai, nanti kalian akan akan berkarya seni rupa 2 ataupun 3 dimensi. Bapak, dilanjut. Izinkan kami menjawab hasil dari umpan balik. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 6 mengenai apakah mobil termasuk karya seni 3 dimensi. Iya, jadi mobil termasuk karya seni 3 dimensi karena mobil itu memiliki panjang, lebar, dan ruang. Ini kan satu beres ini ada satu. Untuk fungsinya mobil ini termasuk karya seni 3 dimensi yang berfungsi terapan karena ada fungsi lain yang bisa digunakan selain hanya dilihat estetikanya saja. Jadi saya akan membacakan kritik dan saran dari kelompok 2. Pilihan warna, teks, dan tema PPT terlalu senada, jadi teks tidak terlalu terlihat. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya apa tadi? Ada yang nanya? Ada. Tadi apa? Mobil termasuk karya seni 3 dimensi enggak? Iyalah, jelas ya mobil. Mobil termasuk karya 3 dimensi. Tapi mobilnya seperti apa dulu? Ada yang produk pabrik, ada juga yang produk yang sendiri ya. Produk sendiri itu yang hasil karya cipta kita sendirilah, itu yang disebut karya seni. Ya, tapi kalau produk yang kayak mobil-mobil biasa, makanya itu kan produk pabrik ya, produk bukan karya seni kita gitu. Kecuali kalau misalkan mobilnya dicat ya atau dimodifikasi, itu baru lalu hasil karya seni kita. Pertanyaan dari siapa itu? Kelompok 6. Oke, terima kasih, bisa ditutup, sayang. Demikian presentasi dari kelompok 5. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu cek suara dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa Wilna semangatnya ya. Oke, dilanjut sama kelompok terakhir. Tepuk tangannya ya. Untuk kelompok akhir. Kelompok 6. Kelompok 6 PPT juga ya? Oh, video. Ada di YouTube-nya, sayang? Oke. Itu ini di sekolah. Jadi gitu sakit hati ya. Ya, membuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 6 akan menjelaskan tentang teknik-teknik dalam seni rupa dan juga akan menjelaskan teknik-teknik dalam seni rupa itu ada apa aja. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agni Mawar yang dengan rekan-rekan saya yang akan membantu menjelaskan isi dalam video tersebut. Nama saya Jessica Aulia Kristiana. Nama saya Zahran Abdulaziz Karim. Nama saya Muhammad Cendikia Triansyah. Yang keras satu, yang semangat satu. Nama saya Muhammad Cendikia Triansyah. Nama saya Diara Malina.
Nama saya Zulaika Naura Hernisa. Silahkan ditonton terlebih dahulu videonya. Selamat menikmati. Happy watching. Yang pertama ada pengertian teknik cetak. Dalam berkarya seni rupa, ada beberapa teknik yang digunakan dalam pembuatannya. Salah satunya teknik cetak. Teknik cetak merupakan sebuah teknik untuk menggambarkan sebuah karya seni dalam jumlah tertentu. Bisa dalam jumlah yang banyak ataupun dengan edisi yang terbatas. Cetak relief atau cukil, yaitu teknik seni cetak yang paling mudah dilakukan dan paling sederhana. Kalian tahu stempel? Stempel merupakan salah satu contoh teknik cetak tinggi dengan memberi tinta pada bagian yang menonjol lalu dicetak di atas media. Dua, cetak dalam atau intaglio print, salah satu teknik cetak reproduksi visual yang memanfaatkan permukaan bagian dalam plat cetak atau permukaan plat cetak yang digeser untuk menghasilkan sebuah visual. Yang ketiga, ada cetak datar atau offset lithography, yaitu teknik yang digunakan untuk mencetak dalam skala atau kuantitas besar. Teknik ini melibatkan proses kimia yang membuat sebagian dari permukaan datar dapat menolak tinta. 4. Cetak sari, yaitu teknik sederhana yang biasanya digunakan pada permukaan tidak teratur seperti baju, botol, dan lain-lain. Teknik ini terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Konvensional yaitu desain dibentuk dengan melakukan penyinaran emosi dan letak film positif di atas screen menggunakan sinar matahari. Sedangkan modern yaitu menggunakan mesin vacuum exposure atau penyinaran menggunakan cahaya ultraviolet. Berikut adalah pewarna alami yang dapat digunakan dalam pembuatan seni rupa. Penggunaan kunyit untuk pewarna alami berwarna kuning, penggunaan jus wortel untuk pewarna alami warna oranye, penggunaan paprika untuk pewarna alami warna merah, penggunaan jus beet untuk pewarna alami warna pink, dan penggunaan jus bayam untuk pewarna alami warna hijau. Ini termasuk kayak teknik yang pakai stempel gitu. Game over. Oke. Jadi tadi kan sudah dijelaskan di dalam video jenis-jenis teknik cetak itu ada 4 dan juga ada pewarna alami di dalam seni rupa. Mungkin kritik dan umpan baliknya silahkan. Ayo umpan baliknya. Ya. Ada lagi yang lain? Udah? Belum? Ayo. Sudah ada yang pilih Agnia? Sudah ada, tapi ayo, masih satu menunggu lagi. yang lain. Ya. Jadi untuk umpan balik, untuk umpan balik kami sudah memilih 2 kritik dan saran dan pertanyaan yang akan dijelaskan oleh Zulaika dan Jessica.
Untuk yang pertama, ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Apakah teknik cetak ini termasuk menjiplak karya orang lain? Teknik cetak ini tuh bukan menjiplak karya orang lain, namun seperti memperbanyak dalam jumlah tertentu atau dalam edisi terbatas. Jadi teknik cetak ini digunakan bukan untuk menjiplak, tapi untuk memperbanyak karya seni rupa. Terus di sini ada saran yang keras ya, ada komentar katanya teh cenah, wow keren, lucu, aku suka Mario Bros. Kurangnya nggak ada muka kalian, ini mukanya. Yang mukanya jadi secara langsung ya wajahnya. Oke, tadi pertanyaan dari kelompok berapa? Dari kelompok 2. Kelompok 2, dia menanyakan apa tadi? Apakah teknik cetak ini termasuk menjiplak karya orang lain? Oh, tidak. Teknik cetak itu jadi kita kayak modelan cetak sablon itu loh, sayang. Ya, jadi bukan cetak itu bukan berarti meniru karya orang lain, tapi kita cetak itu benar kata Zul tadi, jadi bisa untuk memperbanyak dari satu karya ke karya yang lainnya. Oke? Paham? Terima kasih, sudah paham semuanya? Oke, tepuk tangan. Tutup dulu. Sekian, terima kasih dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ataupun presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sudah 6 kelompok yang tampil presentasi luar biasa sekali dari mind map, video, ataupun dari PPT-nya luar biasa ya. Ternyata kalian kreatif-kreatif ketika ibu meminta kalian membuat produk yang berbeda. Nyatanya kalian bisa geningnya gitu. Ternyata bagus-bagus bikin videonya juga kreatif. Ibu belum tentu bisa bikin video kayak gitu. Ya tadi games gitu pakai aplikasi apa? Itu yang video-video gitu siapa yang buat? Zul pakai apa? Oh gitu ya, itu keren banget ya. Jadi luar biasa video yang kelompok 1 juga, kelompok yang tadi juga semuanya kelompok 6 kelompok ini sudah memberikan yang terbaik, luar biasa sekali. Nah sekarang coba kita simpulkan dari materi hari ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ada yang berani bersuara dulu, ngacung dulu, ayo siapa? Ayo, oke Zul, apa materi hari ini? Dari materi hari ini tuh dari kelompok 1 sampai kelompok 6 secara garis besar menjelaskan tentang seni rupa, apa dari pengertian seni rupa, terus teknik-tekniknya, terus jenis-jenisnya sama kayak contoh-contohnya. Oke. Untuk itu sudah dijelaskan dengan baik sama tiap kelompoknya masing-masing. Dan yang paling utamanya sih di sini kita bisa lebih tahu tentang seni rupa karena dari kelas 10 belum mengerti dan belum pernah belajar ya tentang seni rupa. Oke. Sudah? Tepuk tangan buat Zul. Ada lagi yang mau melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini? Ayo selain Zulaika, cowok dong, ayo Zahran. Siapa nih cowoknya? Kebetulan kelas ini hanya sedikit, hanya 4 orang ya. Cowok siapa? Ayo boleh Rizky, mau saya? Ayo Rizky. Enggak Bu. Ayo siapa? Zahran atau Zahran ya? Sandy? Ah ini mah pemalu laki-laki di kelas ini. Oke, siapa lagi yang mau melakukan refleksi? Ayo, ngacung ayo poin. Tadi Zulaika udah poin sama ibu. Ayo cepat, siapa lagi? Ngacung? Sudah? Sudah? Oke ya, jadi kita refleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu kita sudah tahu mengenai apa sih seni rupa itu. Ternyata seni rupa itu ternyata dibagi lagi menjadi 2. Ya tadi ada seni rupa apa? Berdasarkan fungsi dan berdasarkan bentuk. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi berapa? Apa aja? Murni dan terapan. Murni itu apa sih sayang? Pintar. Murni itu yang bisa dinikmati keindahannya saja. Jadi khusus kalau murni itu khusus untuk pajangan. Kalau terapan itu apa? Yang memiliki nilai guna. Berarti yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau terapan itu berbeda dengan murni ya. Jadi selain bisa dinikmati keindahan, tapi dia juga memiliki fungsi. Contohnya apa sih kalau seni rupa murni? Lukisan. Kalau seni rupa terapan? Meja, kursi, banyak ya. Jadi kalian bisa paham sampai sini? Oke, Ibu tanya Zahran. Coba kalau seni rupa 3 dimensi apa contohnya, sayang? Mobil deh. Apa selain mobil? Vas bunga. Vas bunga, terapan murni. Terapan murni, vas bunga. Terapan murni, ayo vas bunga loh. Murni. Terapan, tapi terapan tuh bisa nyimpen kayak bunga gitu.
Iya, terapannya bisa nyimpan bunga, tapi fungsi keseluruhan itu bahwa vas bunga itu fungsi untuk hiasan. Jadi kalau vas bunga itu adalah murni. Oke, nah tadi kalau berdasarkan bentuk ada berapa? 2 dan 3. Kalau 2 itu memiliki 2 ukuran, kalau 3 memiliki 3. Contoh 2 dimensi apa? Lukisan, kaligrafi, foto. Kalau 3 dimensi? Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan karya 3 dimensi yang fungsinya murni? Ayo. Bentuknya 3 dimensi, tapi fungsinya murni. Ada yang bisa memberikan contoh? Ayo Acung. Patung, vas bunga, apa lagi? Hah? Relief. Nah, sekarang coba karya 2 dimensi yang memiliki fungsi terapan apa? Pinter, apa lagi? Poster. Iklannya berupa poster ya. Apa lagi? Poster? Kalender, pinter. Dia ada fungsinya kan? Apa lagi? Hah? Mind map, pinter. Ya, paham? Sampai sini paham? Bisa membedakan bentuk dan fungsinya? Oke, nah tadi juga ada unsur-unsur dan teknik berkarya seni rupa. Nah, tadi ada unsurnya ada apa aja? Garis, bidang, titik, warna, tekstur, pinter. Terus ada teknik-tekniknya, teknik dalam berkarya seni rupa ada apa aja? Teknik cetak dalam. Terus ada apa aja tadi? Cetak tinggi, cetak saring. Nanti kalian info lebih lanjutnya kalau kalian belum paham, kalian bisa langsung searching, carilah di internet bisa, di Google bisa, di Perpus juga bisa. Ya, nanti bisa ditonton lagi videonya. Itu udah diupload di YouTube. Nanti kalian akses YouTube teman kalian. Oke? Paham ya sampai sini? Tadi juga ada tambahan satu lagi, teknik menganyam. Teknik menganyam ada apa aja tadi? Ayo, lupa lagi. Teknik menganyam ada teknik menganyaman apa? Tunggal, lilit, teratai, apa lagi? Ayo, lupa. Ada teknik tunggal, ada 2 sumbu, ada 3 sumbu, ya. Terus ada teratai, ada cengkih dan lain-lainnya. Nah, ini nanti tolong kalian saling share, ya. Satu kelas ini saling share di grup untuk materi-materi hari ini, ya. Nanti untuk buat teman-teman, kalau misalkan kalau di grup kan foto doang, jadi kalian bisa langsung baca langsung di mind map sini. Paham ya? Nanti juga bisa langsung diakses di YouTube-nya juga, YouTube teman kalian. Oke? Dari materi hari ini, ada yang mau ditanyakan tidak, sayang? Ayo. Tidak cukup? Kenapa cukup? Lapar. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk materi ini Ibu cukupkan. Dan untuk minggu depan, berarti kita sudah memikirkan, sudah mulai kalian untuk berproses karya apa? Seni rupa 2 ataupun 3 dimensi. Nanti kalian tolong pikirkan kira-kira kalian ingin berkarya apa. Nanti hasil karya kalian akan dipamerkan di akhir semester. Sudah kolaborasi sama PKWU ya? Oke ya, jadi nanti kita pikirkan mau ingin berkarya apa. Kalian juga harus menentukan kira-kira menggunakan tekniknya apa, medianya juga apa. Paham? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Ibu tutup, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.